Konnichiwa minasan. Hajime maste, watashi no namae wa Virus desu. Watashi no namae wa Siti Adinah desu. Watashi no namae wa Raisa Agustin desu. Jakarta Dai Hyaku Ju Koukou no 3年生です。私たちのグループのテーマは先週の健康について発表します。Kamu tahu nggak sih apa itu kesehatan menurut WHO? Kesehatan menurut WHO itu adalah keadaan sempurna atau sejahtera fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Nah, kesehatan ini ada banyak macamnya kan? Untuk di video kali ini, kelompok saya akan membahas tentang kesehatan para atlet, yang dimana ada program latihannya, ada durasi atau waktu latihannya, terus juga ada pola makan, pola hidup, organisasi, dan sebagainya. Tanpa berlama-lama, kita tonton videonya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program-program latihan yang ada di Indonesia dan di Jepang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan program latihan yang ada di Indonesia. Saya ambil dari contoh olahraga sepak bola. Nah, di dalam olahraga sepak bola itu biasanya ada 4 program latihan secara umum. Yang pertama itu ada teknik. Apa aja sih yang ada di dalam teknik? Yang pertama itu ada passing, atau kemampuan mengirim atau mengoper dan menerima atau mengontrol bola secara akurat pada rekan satu tim. Nah, terus yang kedua itu ada first touch. First touch itu adalah sentuhan pertama saat menerima bola. Tujuannya adalah mengontrol bola dengan cepat dan menempatkannya di posisi yang ideal untuk tindakan selanjutnya. Terus yang ketiga itu ada dribbling. Dribbling adalah kemampuan menggiring atau membawa bola dengan kaki sambil bergerak, mempertahankan kontrol bola dari lawan. Selanjutnya ada shooting atau finishing. Shooting atau finishing yaitu adalah kemampuan menendang bola ke arah gawang lawan dengan tujuan mencetak gol, atau finishing dalam penyelesaian akhir di area berbahaya. Terus ada ball mastery. Latihan penguasaan bola yang intensif dan berulang-ulang. Seringkali secara individu untuk meningkatkan sentuhan atau feeling dan kontrol mutlak terhadap bola. Terus ada latihan individual atau duo drills, yaitu latihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan perorangan atau individual atau berpasangan tanpa atau dengan sedikit tekanan dari lawan sebelum diterapkan dalam konteks tim. Terus yang kedua itu ada taktik. Di dalam taktik itu ada 5 poin. Poin yang pertama itu adalah build up play atau menyerang dari belakang. Pola atau metode tim memulai serangan dari penjaga gawang atau lini pertahanan dengan tujuan memindahkan bola ke area serang secara struktur. Terus poin yang kedua itu ada pola formasi seperti 4-3-3 atau 4-2-3-1 atau 4-4-2. Nah, terus poin yang ketiga itu ada transisi menyerang atau bertahan, yaitu momen kritis ketika tim baru saja kehilangan bola atau transisi negatif dan harus segera beradaptasi dari posisi menyerang ke posisi bertahan. Nah, terus poin yang keempat itu ada pressing dan counter pressing, yaitu adalah upaya tim untuk menekan lawan yang sedang menguasai bola. Pressing dilakukan secara terorganisir, sementara counter pressing adalah menekan lawan segera saat telah kehilangan bola dalam 5-8 detik. Nah, terus poin yang terakhir itu ada latihan 5 versus 5 atau 8 versus 8 sampai 11 versus 11. Nah, latihan permainan dalam jumlah pemain yang bervariasi untuk melatih taktik dalam situasi pertandingan sesungguhnya. Terus yang ketiga itu ada fisik. Di dalam fisik itu ada 5 poin. Yang poin pertama itu adalah sprint 10-40 meter. Sprint itu adalah latihan lari jarak pendek dengan kecepatan maksimal untuk meningkatkan kecepatan akselerasi dan top speed
Nah, terus yang poin kedua itu ada agility dan koordinasi, yaitu kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan efisien, serta harmonisasi gerakan berbagai anggota tubuh. Nah, terus poin yang ketiga itu ada ketahanan atau endurance, kapasitas tubuh untuk mempertahankan intensitas latihan atau pertandingan dalam jangka waktu yang lama melawan kelelahan. Terus poin yang keempat itu ada HIIT atau interval tinggi, latihan yang melibatkan periode kerja keras intensitas tinggi yang diselingi periode istirahat atau aktivitas intensitas rendah, efektif untuk meningkatkan daya tahan spesifik sepak bola. Nah, terus poin yang kelima atau poin yang terakhir itu ada core atau stabilitas tubuh, yaitu latihan yang berfokus pada kekuatan otot inti atau perut dan punggung untuk meningkatkan keseimbangan, mencegah cedera, dan menghasilkan kekuatan dalam gerakan dasar. Nah, terus program yang terakhir atau program yang keempat itu ada mental. Di dalam mental itu ada 4 poin. Poin yang pertama itu ada konsentrasi. Terus poin yang kedua itu ada komunikasi secara tim. Terus poin yang ketiga itu ada kerja sama tim, dan poin yang terakhir itu ada disiplin latihan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program latihan yang ada di Jepang. Program yang ada di Jepang itu sama, ada 4 program. Yang pertama itu ada teknik tingkat tinggi. Di dalam teknik tingkat tinggi itu ada 3 poin. Poin yang pertama itu adalah kontrol bola cepat atau first touch plus turning. Terus poin yang kedua itu ada rondo level tinggi. Contohnya seperti 3-1, 4-2, atau 6-3. Nah, terus poin yang ketiga itu ada passing cepat dan akurat, kombinasi permainan kecil. Nah, terus program yang kedua itu ada teknik modern. Dalam teknik modern itu ada 4 poin. Poin yang pertama itu ada high pressing dan compact defending. Terus poin yang kedua itu ada build up dengan pola Jepang atau passing pendek cepat. Nah, terus poin yang ketiga itu ada pola serangan kombinasi. Terus poin yang terakhir itu ada pergerakan tanpa bola, off the ball movement. Nah, terus program latihan di Jepang yang ketiga itu ada fisik. Di poin yang pertama itu ada sprint berulang atau repeat sprint. Terus poin yang kedua itu ada latihan kelincahan dengan kecepatan tinggi. Nah, terus poin yang ketiga itu ada endurance berbasis game atau core balance dan stabilitas. Terus program yang terakhir itu ada sama kayak di Indonesia, yaitu mental atau filosofi. Di Jepang itu cara melatih mentalnya adalah dengan cara disiplin dan fokus, tanggung jawab individu, kerjasama kolektif, attitude dalam latihan dan pertandingan. Nah, karena sebelumnya Virus sudah membahas tentang program-program latihan antara di Jepang dan Indonesia, tentunya kalau yang namanya program itu ada yang namanya durasi atau waktu latihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang waktu latihan antara di Jepang dan di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah yang di Jepang. Yang di Jepang itu dibagi menjadi 2, yaitu ada program waktu latihan atau durasi latihan untuk pemain junior dan waktu latihan untuk pemain senior. Jadi untuk durasinya ini disesuaikan dengan jenjang mereka dan usia mereka. Nah, kalau untuk pemain junior itu biasanya usia sekolah dan akademisi muda. Latihannya biasanya dilakukan setelah jam sekolah. Jadi latihannya itu tidak mengganggu jam pelajaran, yaitu sekitar sore hari pada pukul 3:30 sampai dengan jam 5:30 atau sampai jam 6. Nah, kalau untuk senior tentunya adalah tim profesional dan tim nasional yang memiliki jadwal latihan yang lebih intensif karena mereka sudah tidak sekolah dan mereka jadi latihannya itu lebih banyak dibandingkan tim atau pemain juniornya, yaitu dilakukannya sebanyak 2 kali latihan, yaitu pada saat pagi hari dan sore hari. Kalau pagi harinya itu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8:30, yaitu untuk latihan kebugaran dan taktik. Kalau untuk sore yaitu jam 4 sampai dengan jam 6, dia latihannya latihan teknik dan simulasi pertandingan.
Nah, kalau misalnya tadi di Jepang itu ada digolongkan menjadi pemain junior dan pemain senior untuk latihannya, di Indonesia juga digolongkan durasi latihan pemain junior dan senior. Kalau untuk junior ini usianya 12-20 tahun yang memiliki jadwal latihan yang fokusnya pada pengembangan teknik dasar, koordinasi, dan pengenalan taktik. Latihannya disesuaikan dengan usia dan kemampuan. Dilakukannya beberapa kali seminggu setelah jam sekolah atau sore hari. Nah, ini sama kayak pemain junior, durasi pemain junior di Jepang. Karena mereka masih sekolah, jadi mengatur waktunya sebaik mungkin, yaitu setelah pulang sekolah atau pada saat sore hari. Nah, fokusnya itu pada pemanasan kecil, penguasaan bola, kesenangan bermain, durasi dan intensitas latihan ditingkatkan secara bertahap sesuai usia dan kemampuan pemain. Nah, untuk pemain seniornya, yaitu usia dewasa dan profesional, memiliki jadwal latihan yang lebih intensif dibandingkan pemain junior tadi yang lebih terjadwal 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Yang fokusnya ini pada kebugaran, taktik, terus dengan teknik. Terus persiapan untuk pertandingan komprehensif. Terus mirip dengan latihan klub, profesional dan nasional dengan penyesuaian kondisi dan musim kompetisi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pola hidup atlet Indonesia. Yang pertama itu ada pola tidur. Atlet di Indonesia itu rata-rata 6-7 jam per malam. Beberapa pemain muda masih kurang disiplin atau masih suka begadang atau tidur tidak teratur. Terus juga recovery-nya juga tidak seoptimal yang dianjurkan. Idealnya itu 8-9 jam. Nah, terus yang kedua itu ada pola makan. Banyak orang Indonesia, atlet Indonesia itu banyak mengkonsumsi makanan lokal tinggi karbo seperti nasi, gorengan, dan mie. Sayur dan proteinnya itu juga kurang seimbang di klub profesional. Nutrisi lebih teratur, tapi di banyak akademis masih bebas suplemen, tidak selalu diawasi ahli gizi. Nah, terus yang ketiga itu ada kebiasaan latihan tambahan. Latihan tambahan sifatnya opsional, banyak pemain hanya berlatih sesuai jadwal klub. Pemain muda jarang melakukan seperti stretching pribadi, latihan teknik individu, dan latihan core setiap hari. Nah, terus yang keempat itu ada pola sosial dan disiplin. Atlet Indonesia itu disiplinnya masih bervariasi, penggunaan media sosial cukup tinggi, kadang mengganggu fokus juga. Ada yang masih makan sembarangan dan jarang recovery. Beda sama pola hidup atlet yang ada di Jepang. Di Jepang itu pola tidurnya itu sangat teratur. Rata-rata 8-9 jam per malam. Jadwal tidur dipantau oleh pelatih di akademi besar. Suasana rumah sekolah atau akademi sunyi setelah jam tertentu. Nah, terus yang kedua itu pola makannya juga sangat terjaga. Pemain Jepang dijaga ketat dalam hal nutrisi. Tinggi protein, ikan, ayam, tahu, dan telur. Karbonya juga sehat, seperti beras, roti gandum, ubi. Nah, sayur dan rumput laut hampir setiap makan. Makan dengan porsi tepat dan jarang makanan gorengan. Nah, terus yang ketiga itu ada latihan tambahan. Nah, di Jepang ini untuk latihan tambahan ini budayanya wajib. Pemain Jepang biasa melakukan latihan teknik individu 15-30 menit sebelum latihan. Terus ada shinden atau latihan sentuhan bola. Hampir setiap hari, core training setiap malam, stretching sebelum tidur. Terus yang terakhir itu ada pola sosial dan disiplin. Disiplin waktu sangat tinggi, tidak datang terlambat ke latihan. Serius memperhatikan pelatih, budaya hormat atau rei. Membuat lingkungan latihan lebih fokus, penggunaan gadget lebih terkontrol. Jadi beda sama di Indonesia. Di Indonesia itu masih bebas untuk menggunakan gadget, tapi kalau di Jepang itu dia lebih terkontrol. Nah, memangnya apa saja sih organisasi yang menaungi tim sepak bola?
Nah, kalau di Indonesia, seperti yang kita tahu bahwa kita punya yang namanya PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. PSSI ini bertanggung jawab atas pembinaan, pengembangan, pengelolaan sepak bola, meliputi usia muda, kompetisi liga domestik, dan tim nasional Indonesia. Nah, kalau di Jepang punya yang namanya GFA atau Japan Football Association yang memiliki tanggung jawab atas pembinaan usia muda, kompetisi antar sekolah, tim nasional, liga profesional, dan GFA ini bekerja sama dengan sekolah dan akademisi untuk mengembangkan pemain muda seperti Kashima Antlers dan Urawa Reds. Peran pemerintah Jepang melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Sains, dan Teknologi (MEX) berfokus pada pengembangan atlet melalui sains dan penelitian. Pusat Sains Olahraga Nasional, pemerintah Jepang telah mendirikan Pusat Sains Olahraga Nasional atau National Center of Sports Science sebagai pusat penelitian media dan ilmiah, serta untuk pelatihan atlet secara ilmiah. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing internasional para atlet Jepang. Bantuan keuangan MEX secara substansial meningkatkan subsidi untuk program pelatihan atletik pada tahun 1989. Ada pula skema subsidi melalui lotre promosi olahraga yang digunakan untuk mengembangkan atlet pelatih, pelatihan dan pengalaman internasional. Pemerintah juga berupaya mengirim atlet ke kompetisi internasional dan meningkatkan pengalaman mereka setelah menyadari daya asing atlet Jepang yang sempat menurun di kancah internasional. Diplomasi publik. Jepang menggunakan olahraga sebagai alat diplomasi publik untuk mempromosikan citra negara di mata internasional, seperti saat menjadi tuan rumah Olimpiade Tokyo 2020. Peran pemerintah di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) memberikan dukungan dengan beberapa poin utama. Dukungan anggaran. Pemerintah menyediakan dukungan anggaran untuk pemusatan latihan, pengiriman atlet ke berbagai ajang internasional, dan memenuhi kebutuhan atlet lainnya. Anggaran ini juga dapat dialokasikan untuk cabang olahraga prioritas yang berpotensi meraih medali di Olimpiade, seperti panjat tebing. Kesejahteraan atlet. Kemenpora berupaya meningkatkan kesejahteraan atlet dan mantan atlet berprestasi, termasuk dengan memberikan penghargaan atas pencapaian mereka. Desain besar olahraga nasional. Pemerintah memiliki strategi jangka panjang yang disebut Desain Besar Olahraga Nasional yang berfokus pada pembinaan cabang olahraga berprestasi di Olimpiade. Tanggung jawab pemerintah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap para atlet yang mencakup pemenuhan kebutuhan dan hak-hak mereka. Keterlibatan pemerintah daerah. Dukungan pemerintah juga diharapkan berasal dari tingkat daerah untuk membina atlet lokal. Kualifikasi pelatih atlet nasional di Jepang. Sistem kualifikasi pelatih di Jepang diatur secara komprehensif oleh Japan Sport Association atau JSPO bekerjasama dengan Federasi Olahraga Nasional dan Asosiasi Olahraga Prefektur. Sports Leader. Kualifikasi dasar untuk pelatih olahraga yang memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Coach level 1-4. Kualifikasi bertingkat untuk pelatih yang berfokus pada kompetisi di berbagai tingkatan. Instruktur level 1-2. Kualifikasi bagi mereka yang mengajar teknik dasar dan keterampilan dalam suatu olahraga. Kualifikasi khusus. JSPO juga memiliki kualifikasi untuk bidang lain, seperti spesialis pengkondisian, misalnya pelatih fisik dan ahli gizi olahraga, serta manajemen olahraga. Contoh kualifikasi pelatih sepak bola Jepang, JFA, lisensi pelatih kelas A. Untuk memperoleh lisensi ini, seorang pelatih harus memiliki pengalaman melatih minimal 1 tahun. Setelah menyelesaikan kursus lisensi kelas B, kursus ini dikelola oleh Japan Football Association (JFA) dan Japan Sports
Sports Association JSPO. Pelatihan berkelanjutan sistem ini di Jepang menekankan pada pengembangan profesional yang berkelanjutan. Terdapat program-program lanjutan yang dirancang untuk pelatih yang ingin meningkatkan karir mereka ke level yang lebih. Kualifikasi pelatih Indonesia. Kualifikasi pelatih di Indonesia seringkali bervariasi tergantung pada cabang olahraganya. Meskipun Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, memiliki peran dalam regulasi umum, jenjang sertifikat umum, contoh sepak bola, lisensi nasional, D, tingkat dasar untuk memulai karir kepelatihan, lisensi C, B, dan A atau AFC, lisensi bertingkat yang dikeluarkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Untuk melatih tim nasional senior, pelatih perlu mencapai lisensi yang lebih tinggi seperti lisensi AFC Pro. Lisensi AFC Pro tingkat tertinggi untuk melatih nasional, senior, atau klub di kompetisi tingkat benua. Untuk mendapatkan lisensi ini, pelatih harus memiliki pengalaman melatih dengan lisensi A, AFC selama minimal 5 tahun. Persyaratan tambahan dan pelatihan. Gelaman pelatih nasional seringkali direkrut berdasarkan pengalaman mereka melatih tim atau atlet di level yang lebih rendah, seperti klub atau tingkat provinsi. Kriteria khusus. Beberapa federasi olahraga mungkin memiliki kriteria tambahan seperti sertifikat dari federasi internasional seperti Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI yang membutuhkan sertifikat BWF level 2 untuk pelatih. Pelatihan fisik, sertifikat keahlian khusus seperti lisensi pelatih fisik nasional di bawah BNSP juga menjadi pertimbangan penting. Arigatou gozaimasu.